Festival Rimpu Mantika Heritage of Bima 2024 masih terselenggara pada hari ini. Bahkan sekarang pemirsa NTB 1 dapat kita lihat euforia dari masyarakat Kota Bima sangat amat semangat. Bahkan sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah dan bisa dilihat di sini matahari sangat amat terik. Tapi masyarakat masih bersemangat untuk menunggu door prize dari pemerintah Kota Bima. Kesuksesan Pawai Rimpu Mantika Heritage of Bima 2024 tentunya tidak terlepas dari dukungan pemerintah Kota Bima di bawah kepemimpinan penjabat Wali Kota Bima Haji Muhammad Rum. Berikut kami sampaikan untuk Anda pemirsa NTB 1 wawancara bersama penjabat Wali Kota Bima Haji Muhammad Rum. Pak Haji, seperti apa Pak Haji melihat event yang sudah terlaksana? Ini event yang sangat luar biasa dan insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ini musim hujan, tetapi dalam 2 hari terakhir ini tidak ada hujan. Ya, panas pun juga tidak begitu membakar karena ada awan yang melindungi kita. Dan yang saya terus terang jujur sangat ekspektasi di luar ekspektasi saya. Saya pikir hanya 10-20 ribu orang, tapi ini adalah paling tidak 70 ribu orang yang hadir pada saat ini. Sehingga mengapa karena ini masuk terus putar dari ini sampai jam 10 baru kita bisa selesai ya. Setengah 11 tadi baru sampai selesai ya, maksud dari peserta pawainya. Antusiasmenya berarti sangat luar biasa antusias daripada masyarakat ini. Dan salah satu kemarin Pak Mas Menteri mengatakan, saya tanya ini Mas Menteri kenapa bisa Kota Bima Festival Rimpu Mantika dipilih? Karena partisipasi masyarakatnya. Nah ini karena pasti masyarakatnya festival yang sebelum-sebelumnya yang ada 30.000 itu. Tapi kita sekarang itu bisa 2 kali lipat bahkan lebih. Jadi sangat luar biasa dan ini akan menumbuhkan ekonomi di Kota Bima. Karena apa? Karena memang ini akhirnya yang menjadi tadi juga ketemu sama Pak Fajar, staf ahli menteri. Kebetulan itu ada kelasnya di ITS. Jadi alhamdulillah kami sudah dan ini beliau mengatakan sangat luar biasa. Karena apa? Tidak kalah dengan yang ada di yang di Jawa Timur, pinggir-pinggir zamannya Pak Ajuranas. Banyuwangi. Ya, Banyuwangi Srian itu fashion itu menggunakan bahan-bahan yang sifatnya hanya 1 kali festival langsung dibuang habis. Tapi kalau kita menggunakan adalah bahan-bahan yang digunakan sehari-hari. Nah, inilah makanya kita akan hidupkan yang namanya Temenggoli ini menjadi memasyarakat. Jadi hampir kita pastikan tidak ada rumah yang tidak ada Temenggolinya. Nah, karena Temenggoli akan digunakan bisa pakai rimpu bagi wanitanya, bisa dipakai sarung sholat untuk para prianya. Dan ini terus ASN dan semua baik vertikal maupun lokal itu saya wajibkan memakai rimpu bagi wanitanya dan menggunakan sambolo sama Temenggoli bagi prianya. Nah, ini saya pikir saya yakin ke depan kita akan bisa pertumbuhan ekonomi itu dari kita, oleh kita dan insya Allah ya untuk kita semua Kota Bima. Pak Wali, ini ada 2 visi yang saya lihat adalah visi pariwisata dan ekonomi kreatif. Ya. Dampaknya dari segi pariwisata dan ekonomi kreatif yang paling Pak Wali lihat langsung. Yang jelas dari pariwisata sangat luar biasa karena leader daripada pariwisata Indonesia hadir semalam ya. Bahkan stafnya Pak Mas Menteri itu masih ada di sini ya, staf ahli itu setekan Eselon 1 itu yang datang untuk mengawal dan beliau sangat yakin ke depan insya Allah ini bisa lebih go internasional. Kenapa? Tadi ada dialog ketika ada tarian kolosal itu menggunakan translate bahasa Inggris. Wah, ini alangkah baiknya nanti kalau tahun depan kita undang para dubes untuk menyaksikan sendiri langsung festival Rimpu ini. Nah, jadi saya pikir ini perlu ini ya, dan ini merupakan suatu hal yang bisa kita banggakan ya. Selalu saya mengatakan boleh Mandalika itu ada di Lombok, boleh itu ada ada di Samota, tetapi di Bima ada Rimpu Mantika. Siap. Baik, terima kasih Pak PJ Wali Kota Bima Haji Muhammad Rum. Kita sudah dapat penjelasan terkait event ini dan kita berharap Pak Wali tahun depan dan berikutnya mendapat dukungan dari Ken ya, Karisma Event Nusantara. Iya, akan Ken, Karisma Event Nusantara insya Allah. Terima kasih Pak Wali. Assalamualaikum. Kesuksesan dari Festival Rimpu Mantika Heritage of Bima 2024 tentunya juga tidak terlepas dari dukungan dan kerja keras dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bima. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bima juga berhasil memasukkan
Festival Rimpu Mantika ini dalam karisma event Nusantara sehingga bisa menghadirkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Berikut kami hadirkan untuk Anda pemirsa NTB 1 wawancara kami bersama Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bima. Pak Kadis, seperti apa persiapan sampai akhirnya ini masuk kepada karisma event Nusantara ini kan sebuah prestasi yang luar biasa. Bisa cerita Pak Kadis? Jadi teman-teman, apa yang kita lakukan hari ini sebenarnya adalah merupakan rangkaian panjang dari upaya pemerintah Kota Bima sejak tahun 2019. Pada saat itu ketika ada upaya untuk menciptakan rekor muri dengan lebih dari 20.000 peserta. Kemudian berkembang keinginan-keinginan untuk menjadikan Rimpu ini menjadi sesuatu yang dikemas menjadi sebuah event yang menarik. Nah terakhir, karena ada tawaran bahwa berdasarkan pertimbangan tertentu, event Rimpu ini memiliki nilai kekhasan, memiliki nilai keunikan. Akhirnya pada penyelenggaraan event tahun 2022, kami sengaja mengundang dari kementerian sebagai semacam spion untuk mendapatkan gambaran tentang cara mengemas event supaya bisa lolos menjadi event nasional. Jadi kami sudah curi start sebenarnya sejak tahun 2022. Akhirnya event Rimpu yang tadinya hanya soal pawai kemudian dikemas sedemikian rupa menjadi sebuah event dengan menekankan kualitas. Euforia masyarakat tetap kita akomodir, tapi kualitas event untuk kemudian memiliki daya tarik bagi mancanegara dan bagi turis domestik itu pun kita kemas. Alhamdulillah akhir ini bisa kita lihat, kita rasakan sehingga semalam Bapak Menteri Sandiaga Uno pun kemudian ingin menyaksikan betul. Dan beliau sangat bangga, sangat puas sampai saya rasa beliau terlalu cepat mengatakan ini event terbaik ya, karena di daerah lain juga belum dilaksanakan. Mungkin yang dimaksud beliau event Rimpu layak menjadi event nasional. Artinya tetap berkelanjutan. Beliau ada garansi tahun 2025 ini akan menjadi event nasional lagi, dan saya sudah komunikasi, sudah diskusi, sudah dapatkan lagi masukan dari teman-teman pengelola event dari kementerian. Tahun depan akan ada dinamika event yang lebih beda, lebih berkualitas, tapi tetap mengedepankan euforia masyarakat. Oke, kita bicara dampaknya Pak, secara ekonomi tentu saja ini kan ada properti seperti Sambolo, kemudian ada sarung, tenun yang yang dipakai oleh peserta sampai 70.000. Sudah dikalkulasikan berapa dampak ekonomi? Kami akan mengkalkulasi secara detail, paling tidak mulai nanti malam dan diberi kesempatan sampai 3 hari ya. Hanya saja untuk sebuah estimasi, saya ingin mengatakan bahwa dari jumlah massa yang banyak tadi, katakanlah paling sedikit itu 50.000. Lalu kemudian dari 50.000 itu 30% saja, 60% saja yang menggunakan atribut baru, beli baju baru, sarung baru, atas dan bawah 2 kali. Itu sudah lebih dari 20 miliar. Belum transportasinya, belum makan minum, belum ongkos jahit baju, belum hotel, belum lain-lain aksesoris yang dibeli oleh masyarakat Kota Bima. Sehingga saya meyakini paling tidak sekitaran 30 miliar itu masih terlewati. Makanya kami akan lakukan klarifikasi secara baik, secara empiris, dengan mengidentifikasi secara langsung kamar-kamar hotel, kemudian pelaku-pelaku kulineran, aircraft yang sudah beberapa hari ini, kemudian para penjahit baju, penenun, desainer, semua itu akan kita kalkulasi secara baik sehingga akan ketahuan sesungguhnya berapa jumlah perputaran uang yang terjadi selama 3 hari ini. Baik. Terima kasih Pak Kadis. Tentu saja harapan kita pertama event ini semakin mendapat dukungan luar biasa dari pemerintah pusat, dan tadi paling penting adalah ekonomi kreatif yang berdampak. Oke. Yang menarik tahun ini ekspektasi kami ternyata terlampaui.
yang tadinya hanya berpikir masyarakat Kota Bima saja, ternyata dari Labuan Bajo, dari Dompu, dari Sumbawa, dari Lombok, dan beberapa daerah lainnya ikut memeriahkan ini. Dan yang spesial adalah Ikatan Rimpu yang ada di Jakarta sampai datang mengisi salah satu stand kami. Luar biasa. Makanya ada yang bilang nih 70.000 juga tidak berlebihan kalau peserta. Saya tidak ingin berlebihan ya, tetapi memang kalau kita lihat dari totalitas tadi, lapangan ini kan tidak muat tadi, masih banyak lagi yang ada di luaran segala macam. Yang pasti ini lebih banyak, lebih meriah ketimbang tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya kan diklaim sekitar 50.000. Ya. Jadi saya rasa saya tidak ingin berlebihan. Saya hanya ingin mengambil asumsi meskipun katakanlah banyak orang mengatakan lebih dari 70.000. Saya cukup menghitung 50.000 saja dengan asumsi 60% saja yang membeli baju baru, kain rimpu baru, bawahan baru, itu aja sudah lebih dari 30 miliar. Sudah. Baik. Terima kasih Pak Kepala Dinas Pariwisata Budaya Kota Bima. Sekali lagi harapan kita ini terlaksana tahun depan dan semakin sukses tentu saja. Tentunya pemirsa NTB 1, kita sama-sama berharap agar event Festival Pawai Rimpu Mantika Heritage of Bima tidak berhenti di sini, tetapi akan bisa terselenggara terus di tahun-tahun yang akan mendatang. Karena dengan masuknya Festival Pawai Rimpu Mantika Heritage of Bima 2024 ini menjadi salah satu pertumbuhan ekonomi kreatif untuk warga masyarakat Kota Bima.